Memasuki hari ke-7 perang terbuka antara Iran dan Israel, langit Timur Tengah masih dipenuhi suara sirene peringatan, dentuman ledakan, serta jejak cahaya rudal yang melintas di kegelapan malam. Konflik yang awalnya diperkirakan hanya berlangsung singkat kini telah berkembang menjadi pertempuran intens yang melibatkan gelombang serangan udara, rudal balistik, serta drone tempur dari kedua pihak. Di berbagai kota di Israel, warga terus hidup di bawah bayang-bayang serangan yang dapat datang kapan saja. Sementara di berbagai pangkalan militer, pasukan Israel tetap berada dalam status siaga tinggi. Selama 7 hari berturut-turut, wilayah udara kawasan tersebut menjadi salah satu ruang pertempuran paling aktif di dunia, menandai salah satu konfrontasi militer paling berbahaya dalam sejarah modern Timur Tengah. Selama 7 hari terakhir, Iran dilaporkan terus melancarkan gelombang serangan rudal balistik dan drone tempur ke berbagai target strategis di wilayah Israel. Operasi bombardir ini dilakukan secara bertahap, dengan beberapa gelombang serangan diluncurkan setiap hari dari berbagai lokasi peluncuran di wilayah Iran. Target yang disasar bukan hanya kota-kota besar, tetapi juga pangkalan militer, fasilitas logistik, dan infrastruktur pertahanan yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi bagi militer Israel. Serangan-serangan tersebut memaksa sistem pertahanan udara Israel bekerja hampir tanpa henti selama berhari-hari untuk mencoba menahan arus rudal dan drone yang terus datang. Bagi Iran, operasi bombardir yang berlangsung selama berhari-hari ini memiliki tujuan strategis yang jelas. Teheran ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Israel, meskipun Israel dikenal memiliki salah satu jaringan pertahanan udara paling canggih di dunia. Melalui serangan bertubi-tubi tersebut, Iran berusaha menguji ketahanan sistem pertahanan Israel sekaligus menekan infrastruktur militer yang menjadi tulang punggung operasi militer negara tersebut. Serangan yang berlangsung terus-menerus ini juga memiliki dampak psikologis, menciptakan tekanan besar bagi masyarakat dan militer Israel yang harus menghadapi ancaman serangan tanpa jeda. Pada malam hari ke-7 konflik, perhatian militer Israel tiba-tiba tertuju pada satu lokasi yang sangat sensitif, Nevatim Air Base, sebuah pangkalan udara besar yang terletak di tengah gurun Negev di Israel Selatan. Pangkalan ini bukan sekadar fasilitas militer biasa. Dalam struktur pertahanan Israel, Nevatim dikenal sebagai salah satu pangkalan udara paling penting dan paling dijaga ketat. Lokasinya yang berada jauh dari pusat kota besar, membuatnya menjadi tempat ideal untuk menyimpan berbagai aset udara strategis Israel. Nevatim Air Base dikenal luas sebagai rumah bagi jet tempur siluman F-35I Adir, varian khusus dari pesawat tempur generasi kelima yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Israel. Pesawat ini memiliki teknologi stealth canggih yang membuatnya sulit terdeteksi radar, serta kemampuan membawa berbagai jenis senjata presisi tinggi untuk misi serangan jarak jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, F-35I menjadi salah satu elemen utama dalam strategi udara Israel, digunakan dalam berbagai operasi militer yang memerlukan kemampuan penetrasi pertahanan musuh secara mendalam. Selain hanggar yang menampung pesawat tempur canggih tersebut, Nevatim Air Base juga memiliki berbagai fasilitas militer penting lainnya. Di dalam kompleks pangkalan terdapat pusat komando operasi udara, depot pemeliharaan pesawat berteknologi tinggi, gudang penyimpanan amunisi presisi, serta beberapa landasan pacu panjang yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis pesawat tempur dan transport militer. Infrastruktur pangkalan ini dibangun dengan sistem keamanan yang sangat ketat, termasuk bunker pelindungan dan fasilitas bawah tanah yang dirancang untuk melindungi aset udara dari kemungkinan serangan. Selama bertahun-tahun, Nevatim Air Base menjadi salah satu pusat operasi udara paling penting bagi militer Israel. Dari pangkalan inilah berbagai misi udara diluncurkan, mulai dari operasi pengintaian jarak jauh, patroli udara strategis, hingga serangan presisi terhadap target militer di luar wilayah Israel. Keberadaan pangkalan ini menjadikannya salah satu elemen vital dalam jaringan pertahanan udara Israel, sekaligus simbol kekuatan teknologi militer negara tersebut di kawasan Timur Tengah. Namun pada malam hari ke-7 perang, suasana di pangkalan tersebut berubah drastis ketika sistem radar militer Israel mulai mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di layar pemantauan. Beberapa operator radar melihat gelombang objek berkecepatan sangat tinggi yang muncul di layar radar dan bergerak menuju wilayah selatan Israel. Dalam hitungan detik, jumlah objek yang terdeteksi semakin bertambah, menandakan bahwa sebuah serangan besar kemungkinan sedang menuju wilayah tersebut. Para operator radar segera menyadari bahwa objek-objek tersebut adalah rudal balistik jarak jauh yang diluncurkan dari wilayah Iran. Bergerak melintasi langit Timur Tengah dengan kecepatan luar biasa, lintasan rudal tersebut menunjukkan bahwa targetnya kemungkinan berada di wilayah Gurun Negev, tempat sejumlah pangkalan militer Israel berada. Informasi tersebut segera diteruskan ke pusat komando militer, memicu respons cepat dari berbagai unit pertahanan udara Israel. Dalam hitungan menit, sirene peringatan mulai berbunyi di berbagai pangkalan militer di Israel Selatan, termasuk di Nevatim Air Base. Personel militer segera bergegas menuju posisi perlindungan, sementara sistem pertahanan udara Israel diaktifkan untuk mencoba menghadapi serangan yang mendekat. Di langit malam, radar pertahanan mulai mengunci target-target yang bergerak cepat,
Sementara baterai interceptor bersiap untuk meluncurkan rudal pencegat dalam upaya menghentikan gelombang serangan yang sedang menuju pangkalan udara tersebut. Beberapa baterai pertahanan udara Israel segera meluncurkan interceptor untuk mencoba menghentikan rudal-rudal yang mendekat. Dari berbagai titik di wilayah selatan Israel, rudal pencegat meluncur ke langit malam dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya terang yang melengkung di udara. Dalam beberapa detik, kilatan ledakan terlihat di ketinggian ketika beberapa rudal balistik berhasil dihancurkan sebelum mencapai wilayah Israel. Namun di layar radar militer, operator masih melihat sejumlah objek lain yang terus bergerak cepat menuju gurun Negev, menandakan bahwa gelombang serangan tersebut belum sepenuhnya berhasil dihentikan. Meskipun beberapa rudal berhasil dicegat, jumlah proyektil yang datang dilaporkan cukup besar, sehingga sebagian berhasil menembus lapisan pertahanan tersebut. Rudal-rudal yang lolos dari intersepsi terus melaju dengan lintasan curam menuju wilayah gurun Negev di Israel Selatan. Dalam hitungan detik, sistem pertahanan udara kembali mencoba melakukan intersepsi tambahan, tetapi jarak yang semakin dekat membuat sebagian rudal sudah memasuki fase akhir lintasannya. Para personel militer di berbagai pangkalan di wilayah tersebut hanya memiliki sedikit waktu untuk bersiap menghadapi kemungkinan dampak langsung dari serangan. Tak lama kemudian, ledakan besar pertama mengguncang kawasan Nevatim Air Base, memecah keheningan malam di tengah gurun Negev. Dentuman keras terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi pangkalan ketika rudal balistik menghantam salah satu area fasilitas militer. Bola api raksasa langsung membumbung tinggi ke langit malam, menerangi seluruh kompleks pangkalan dengan cahaya merah terang. Gelombang kejut dari ledakan tersebut terasa hingga ke berbagai bagian pangkalan, membuat tanah bergetar dan memicu kepanikan di antara personel yang berada di sekitar lokasi. Gelombang ledakan yang sangat kuat kemudian menyebar ke seluruh area pangkalan udara. Jendela di berbagai bangunan retak dan pecah akibat tekanan udara dari ledakan tersebut, sementara pintu logam di beberapa fasilitas militer terdorong terbuka dengan keras. Bangunan administratif, hanggar pesawat, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya ikut terguncang oleh dampak ledakan. Di beberapa titik pangkalan, lampu-lampu penerangan sempat berkedip ketika sistem listrik terganggu akibat tekanan dari gelombang kejut. Salah satu rudal dilaporkan menghantam area hanggar pesawat tempur yang berada di sisi lain pangkalan. Ledakan di area tersebut menyebabkan sebagian struktur hanggar runtuh, menimbulkan tumpukan puing beton dan baja yang langsung dilalap api. Hanggar besar yang biasanya digunakan untuk menyimpan dan merawat pesawat tempur itu berubah menjadi lokasi kebakaran besar hanya dalam hitungan detik. Beberapa kendaraan pendukung operasional yang berada di sekitar hanggar juga ikut rusak akibat serpihan dan tekanan ledakan. Api besar kemudian menjalar dengan cepat ke berbagai bagian hanggar yang menyimpan peralatan pemeliharaan pesawat. Peralatan teknis, kendaraan logistik, serta berbagai perlengkapan operasional yang berada di dalam bangunan tersebut ikut terbakar ketika kobaran api semakin membesar. Asap tebal mulai memenuhi area sekitar hanggar, sementara beberapa bagian atap bangunan yang rusak terus runtuh akibat panas dari kebakaran yang semakin intens. Di area landasan pacu, dampak serangan juga terlihat jelas. Sebuah kawah besar terbentuk akibat hantaman langsung rudal balistik, merusak sebagian runway utama yang biasanya digunakan untuk lepas landas dan mendaratnya jet tempur. Permukaan beton landasan pecah dan terangkat akibat tekanan ledakan, meninggalkan lubang besar yang membuat sebagian runway tidak dapat digunakan. Kerusakan ini langsung mempengaruhi kemampuan operasional pangkalan udara tersebut dalam waktu singkat. Tak lama setelah ledakan pertama, beberapa ledakan tambahan terdengar dari bagian lain pangkalan. Rudal lain dilaporkan menghantam bangunan logistik, serta gudang penyimpanan amunisi yang berada di area berbeda dari kompleks Nevatim Air Base. Ledakan di fasilitas tersebut menciptakan kobaran api baru yang menyebar ke berbagai bangunan di sekitarnya. Beberapa struktur gudang bahkan dilaporkan runtuh setelah terkena dampak langsung dari serangan tersebut. Serangkaian ledakan yang terjadi hampir bersamaan itu menciptakan pemandangan dramatis di tengah gurun Negev yang gelap. Kobaran api besar terlihat dari berbagai arah di dalam pangkalan, menerangi langit malam dengan cahaya merah yang mencolok. Dari kejauhan, beberapa warga di daerah sekitar dilaporkan dapat melihat kilatan api dan cahaya ledakan yang berasal dari arah pangkalan udara tersebut. Tak lama kemudian, asap hitam tebal mulai membumbung tinggi ke langit malam, membentuk kolom asap besar yang terlihat dari jarak puluhan kilometer. Angin gurun membawa asap tersebut melintasi wilayah sekitar, menciptakan bayangan gelap yang menutupi sebagian langit di atas Nevatim Air Base. Pemandangan itu menjadi tanda jelas bahwa pangkalan udara strategis tersebut baru saja mengalami salah satu serangan paling besar sejak perang antara Iran dan Israel dimulai 7 hari sebelumnya. Segera setelah rangkaian ledakan mengguncang pangkalan, unit pemadam kebakaran militer dan tim penyelamat dikerahkan ke berbagai titik ledakan untuk mencoba mengendalikan api yang terus menyebar. Kendaraan pemadam militer bergerak cepat di antara bangunan yang rusak dan area yang masih dipenuhi asap tebal. Para petugas menggunakan selang air bertekanan tinggi untuk memadamkan kobaran api yang melalap hanggar dan fasilitas logistik.
Di beberapa titik, mereka juga harus berhati-hati karena masih terdapat reruntuhan bangunan yang tidak stabil, serta kemungkinan adanya bahan peledak yang belum meledak. Lampu kendaraan darurat yang berkedip merah dan biru menerangi area pangkalan yang kini dipenuhi puing-puing bangunan dan serpihan logam. Di berbagai sudut Nevatim Air Base, terlihat kendaraan militer yang rusak, peralatan logistik yang hancur, serta reruntuhan struktur hanggar yang runtuh akibat ledakan. Cahaya dari lampu darurat memantul di permukaan beton runway yang retak, sementara asap dan debu masih menyelimuti sebagian besar kawasan pangkalan. Para personel militer bergerak cepat di tengah kondisi yang kacau, mencoba menilai tingkat kerusakan di setiap sektor. Beberapa pesawat yang berada di dalam hanggar dilaporkan mengalami kerusakan akibat runtuhan bangunan dan serpihan ledakan yang berterbangan saat rudal menghantam pangkalan. Di beberapa hanggar yang rusak, bagian atap runtuh menimpa area parkir pesawat, sementara puing-puing beton dan baja berserakan di lantai hanggar. Tim teknisi militer yang tiba di lokasi mulai melakukan penilaian awal terhadap kondisi pesawat yang terdampak, mencoba memastikan apakah beberapa unit masih dapat diperbaiki atau harus dinyatakan rusak berat. Selain pesawat, berbagai kendaraan militer dan peralatan darat yang berada di sekitar hanggar juga terlihat hangus terbakar akibat gelombang panas dari ledakan. Truk logistik, kendaraan pengangkut bahan bakar, serta peralatan pendukung operasional pesawat tampak rusak parah. Beberapa kendaraan bahkan terbalik akibat tekanan dari ledakan yang kuat, sementara yang lain masih terbakar dengan asap tipis yang terus mengepul ke udara malam. Di tengah kekacauan tersebut, tim medis militer terlihat mengevakuasi prajurit yang terluka dari berbagai bagian pangkalan yang mengalami kerusakan. Beberapa tentara dibawa menggunakan tandu menuju kendaraan medis yang telah disiapkan di area yang relatif aman. Petugas medis bekerja dengan cepat memberikan pertolongan pertama, sementara ambulans militer terus datang dan pergi membawa korban menuju fasilitas medis terdekat. Menurut laporan awal dari beberapa sumber keamanan regional, ratusan personel militer berada di pangkalan ketika serangan terjadi. Sebagian besar dari mereka adalah teknisi pesawat, personel keamanan pangkalan, serta awak pesawat yang sedang bertugas di malam hari. Ketika sirene peringatan berbunyi, banyak dari mereka segera mencari perlindungan, namun kecepatan serangan membuat beberapa bagian pangkalan terkena dampak sebelum seluruh personel sempat mencapai area perlindungan. Sebagian personel berhasil mencapai bunker perlindungan yang dirancang untuk menahan serangan udara, tetapi beberapa lainnya dilaporkan menjadi korban akibat runtuhan bangunan dan ledakan langsung di area pangkalan. Tim penyelamat terus menyisir area yang tertimbun reruntuhan untuk memastikan tidak ada personel yang masih terjebak di bawah puing-puing struktur hanggar atau bangunan logistik yang runtuh. Di luar Israel, para analis militer segera mulai membahas dampak strategis dari serangan tersebut. Banyak di antara mereka menyebut serangan terhadap Nevatim Air Base sebagai salah satu serangan paling berani terhadap infrastruktur angkatan udara Israel dalam konflik yang sedang berlangsung. Menyerang pangkalan yang menjadi rumah bagi jet tempur generasi kelima dianggap sebagai langkah yang memiliki dampak simbolis dan militer yang sangat besar. Kerusakan pada landasan pacu serta fasilitas pemeliharaan pesawat di pangkalan tersebut diperkirakan dapat mengganggu operasi udara Israel dalam jangka pendek. Jika sebagian runway tidak dapat digunakan dan hanggar pemeliharaan mengalami kerusakan serius, kemampuan pangkalan untuk meluncurkan operasi udara secara normal dapat terpengaruh. Hal ini berpotensi memaksa militer Israel untuk menyesuaikan distribusi pesawat dan operasi udara ke pangkalan lain. Dengan perang yang telah berlangsung selama 7 hari penuh dan serangan rudal yang masih terus terjadi di berbagai wilayah, banyak pihak kini khawatir bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat berkembang menjadi perang regional yang jauh lebih besar. Ketegangan yang terus meningkat, ditambah dengan serangan terhadap fasilitas militer strategis seperti Nevatim Air Base, menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik ini dapat menarik lebih banyak pihak ke dalam konfrontasi yang semakin luas dan berbahaya di Timur Tengah.